Pemenuhan pangan bagi masyarakat tak terlepas dari kiprah petani. Bahkan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September ini menjadi penegasan partisipasi petani merupakan bagian penting, sehingga regenerasi di sektor ini harus mendapat perhatian serius dalam menjamin ketahanan pangan secara mandiri. Di Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung pangan Bali, upaya peningkatan produksi sekaligus regenerasi di sektor pertanian terus dilakukan. Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Pertanian Tabanan dengan menjaga harga dan serapan dari produksi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Made Subagya mengatakan, regenerasi pertanian di Tabanan memang stagnan. Namun, pihaknya terus berupaya mengugah generasi milenial untuk mencintai sektor pertanian. Di antaranya melalui pola smart farming atau pertanian modern, membangkitkan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, P4S, yang anggotanya didominasi kalangan anak muda melalui pola pendampingan dan pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian. Namun, ia mengakui pola pendampingan maupun pelatihan ini belum maksimal menyelesaikan masalah. Namun, minimal terapan teknologi ini mampu menarik anak milenial terjun ke sektor pertanian dalam arti luas. Isu yang ada di saat ini bahwa alih regenerasi dari petani kita di Tabanan itu memang ada stagnan gitu ya. Tetapi dengan penerapan isu-isu pola smart farming, demikian tentu ini akan menggugah daripada kaula muda, anak muda di Tabanan akan menggeluti pertanian. Ya, kita himpun melalui pemuda milenial. Jadi kita juga bangkitkan lagi keberadaan P4S yang kebanyakan juga dikelola oleh para anak muda, yaitu P4L, suatu lembaga mandiri dari masyarakat sebagai ruang atau wadah untuk meningkatkan kapasitas sumber. Seiring menjanjikannya harga jual padi di tengah dampak El Nino bisa menjadi daya tarik bagi anak muda untuk mencintai sektor pertanian. Kini, di tengah dampak musim kemarau, hasil produksi pertanian di Tabanan mengalami peningkatan produktivitas. Salah satunya di Subak Bengkel dengan mencatat rata-rata hasil panen mencapai 8 ton per hektar, bahkan ada yang lebih. Tingginya produktivitas ini tentunya sangat menguntungkan mengingat harga jual hasil panen yang cukup tinggi. Kondisi serupa juga akan dialami daerah lainnya seperti di Slemadeg Barat dan lainnya yang akan memasuki musim panen. Lonjakan harga ini dibenarkan salah seorang petani sekaligus wakil Pekase Subak Bengkel, Tempek Umebingin, Kecamatan Kediri Tabanan, Igede Puja. Ia mengaku harga gabah musim panen tahun ini sangat menggembirakan. Itu disebabkan karena nilai jual yang diterima petani dari penjual hasil panen ke saudagar mencapai 7.200 per kilogram. Harga ini menurutnya cukup tinggi dan baru kali ini terjadi. Kalau panen sebelumnya, harga gabah di petani hanya sekitar 5.000-an per kilogram. Harga gabah yang diterima oleh saudagar kita jual dengan harga 72, tapi kotor itu, ya. Belum pernah, baru kali ini saja. Kalau dulu harga gabah itu cuma 5.000 per kilo, ya. Ya sekarang kan semua gembira petani itu, seperti ayam itu semua jangarnya merah, gitulah. Tapi sayangnya begini, karena musim kemarau ini kok hasilnya meningkat. Kalau musim hujan paling 70 paling di atas tuh hasil sawah. Sekarang 80 ya. Kemarau, musim panas ini kan aneh. Kurang tahulah kita, orang yang di atas menentukan. Terkait produktivitas padi, hasil real bisa mencapai 80 kilo per are atau sebesar 8 ton per hektar. Kondisi tersebut mengalami kenaikan dari rata-rata kondisi normal yang hanya 6-7 ton per hektar. Harapannya, hasil panen yang menjanjikan ini bisa tetap dijaga pemerintah, sehingga petani makin bergairah, serta menjadi daya tarik bagi kalangan muda atau milenial untuk terjun di sektor pertanian. Untuk menjaga keberlangsungan produktivitas pertanian dengan hasil optimal, ia juga berharap pemerintah membantu petani dengan pupuk organik melalui subsidi ganda. Tingginya harga jual gabah kali ini juga dibenarkan petani sekaligus pengusaha penyosoh beras, Boki Murni di Desa Bengkel Kediri, Imade Mertesuteja. Ia mengaku harga gabah ini merupakan nilai jual tertinggi yang pernah ada.
sehingga membuat harga beras berada di posisi 13.200 per kilogram di penggilingan. Tingginya harga ini tentunya menguntungkan bagi petani. Dari total biaya produksi untuk luasan per hektar sekali musim tanam, rata-rata membutuhkan 13 juta sampai 15 jutaan. Dengan harga jual hasil panen 7 ribuan per kilogram, petani meraih penghasilan sekitar 56 juta per hektar, belum dipotong biaya produksi 13 juta sampai 15 juta per hektar. Untuk kapasitas kami di UD Bukit Murni, kita mampu untuk per harinya kita mampu proses 10 ton dalam waktu sebulan. Panen di Subak Bengkel berarti kita sekitar berapa jadinya 50 hektar kali 8 ton sekitar 400 ton gabah kering panen yang kita bisa proses di UD Bukit Murni. Biaya produksi ini meliputi pupuk subsidi non-subsidi, biaya obat-obatan, ongkos buruh, ongkos semprot, hingga sewa traktor. Manik melaporkan untuk Bisnis Bali.